Tuhan, mari kita persiapkan diri kita untuk melayani ibadah pada pagi menjelang siang hari. Selamat pagi, shalom, damai di hati. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian diikuti sukacita pada hari ini. Baik, mari kita mulai ibadah kita. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, sebab kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Kasihnya begitu besar menghantar kita memasuki pertama di dalam firman. Mengambilkan kasih karunia Tuhan, marilah mengangkat hati kepadanya dalam sukacita kemuliaan namanya yang kudus dalam tuntunan tema kasih yang terbesar. Mari Bapak Ibu saya undang berdiri. Kita akan menyanyi dari PKJ 14, menyanyikan kasih setia Tuhan. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Kasih-Nya menyertaimu. Salam bagimu juga. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bermazmur, dan sebagai bacaan pertama kita terambil dari Mazmur 71 ayat 1 dan 6, dan kita baca secara berbalasan. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, Engkau yang selalu dipuji-puji. Amin. Mati opangku ni mentire
Tuhan, dami tampena saela koma tua indukku siapa lulu bura-buraku tontong na opang pesa biang komi. Daito opang anak kasirisan tumay toon dakasungaku manasa opang nakabusiri tumay tolau kadakehina tontong na opang orang wang komisya usa buito kamalolang misya kuasa mi kupesa dian lakomin tuna toda diundi. Saudara-saudara yang kekasih, marilah mendengarkan perintah mengasihi dari Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah perintah mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Bersama-sama kita akan menyatakan pengakuan kita di hadapan Tuhan akan keberdosaan kita menjalani kehidupan ini. Kita telah mendengar berita atau perintah untuk saling mengasihi.
Seperti Bapa telah mengasihi kita, namun realita yang ada bahwa kasih yang tulus kadangkala sulit untuk kita praktekkan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena itu, marilah dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan, mari kita mengakui segala dosa-dosa kita yang masih terus kita lakukan dalam hidup ini. Kita bersama-sama tunduk kepala dan hening sejenak. Kita mengaku dosa kita bersama-sama dengan melakukan kasihanilah aku, Tuhan. Kasihanilah aku Tuhan menurut kasih setiamu, dan hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan diriku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku Tuhan, beningkanlah dari dosaku. Sebab sekarang ku sadari segala pelanggaranku, senantiasa ku bergumul dengan dosaku terhadap-Mu. Engkau ya Tuhan Maha adil di dalam keputusan-Mu, sehingga aku Kau sucikan penuh kasih setia-Mu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, maka berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Dengarkanlah Yesaya pasal 43 ayat 25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita akan mengungkapkan syukur kita lewat persembahan dan nats pengantar terambil dari 1 Korintus 13 ayat 3. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari PKJ 264 ayat 1 dan 3, apalah arti ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan,
persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Ada natura yang akan kita uangkan. Ya, jemaat Tuhan yang dikasihi, sambil pundi masih dijalankan, ada natura untuk kita uangkan. Tapi sebelumnya itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang membawa natura untuk rumah Tuhan. Ini untuk pembangunan ayam 100 satu kali. Satu kali. 1,5 satu kali. 2 kali. 3 kali. Ya, labu. Masih untuk pembangunan. Taruh harga. 50 satu kali. 50 2 kali, 50 3 kali. Ya, sayur bola.
50 satu kali, 50 dua kali, 50 tiga kali. Ya, masih bola sudah diiris-iris ini. Ya, 50 satu kali, 50 dua kali, 50 tiga kali. Ya, masih sayur bola. 50 satu kali, 50 dua kali, 50 tiga kali. Ya, pepaya untuk jemaat. 50 satu kali, 50 dua kali, 50 tiga kali. Ya, demikianlah pembuangan natura. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari berkat-Mu juga. Berkati dan sucikan agar persembahan ini kami pakai seturut dengan kehendak-Mu dan kami pakai untuk pelebaran firman-Mu yang masih ada pada kami ya Tuhan. Ajar kami untuk kami pergunakan dengan baik. Inilah persembahan kami di dalam nama Kristus. Kami berdoa kepada-Mu. Amin. Merespon persembahan kita akan menyanyi dari Mazmur 116 ayat 9. Ku mengasihi Tuhan Allahku. Bersyukur ya Tuhan, terimalah dalam rumah-Mu, di tengah umat-Mu. Kini ku bayar janji dan nazarku, ya di Yerusalem. Haleluya. Pujian dari paduan suara jemaat.
Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, di pagi ini berkumpul bersama di rumah-Mu yang kudus, kami mengangkat syukur dan puji-pujian kepadamu. Engkau Allah yang senantiasa menyatakan kasih-Mu kepada kami. Engkau membukakan kesempatan yang baik bagi kami untuk boleh mengambil bagian bersama-sama menyembah-Mu di pagi hari ini. Kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami. Biarlah kami mampu untuk memahami apa makna firman-Mu yang akan kami dengarkan hari ini. Biarlah menjadi bagian yang selalu hidup untuk menuntun kami menjalani hidup yang penuh dengan gejolak di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Hamba-Mu yang akan memberitakan dan berbicara menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan layakkan hamba-Mu berbicara dan menyampaikan firman-Mu ini. Sehingga dari mulut hamba-Mu boleh keluar firman-Mu yang akan membangun kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada kami, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita yang kedua terambil dari Yeremia 1 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-10. Yeremia 1 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya: sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan kita yang ketiga diambil dari pertama Korintus pasal 13 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Saya ulangi, pertama Korintus pasal 13 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan, kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat
dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata kanak-kanak, seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku mengenal dengan sempurna. Antaranya ialah kasih. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 4 ayat 21 hingga ayat yang ke-30. Firman Tuhan. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon.
Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikian firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bersama-sama berkumpul di tempat ini, bahkan mungkin saudara-saudara kita yang menyaksikan live streaming hari ini untuk ibadah jam 9. Semoga kita semua sehat dan terlindungi dari segala hal-hal buruk sehingga kita boleh mengambil bagian dan bersama-sama menyembah Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan dalam beberapa bagian perikop bacaan kita menjadi nas utama atau perikop utama. Renungan kita hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Karena itu tema firman Tuhan hari ini kasih yang terbesar. Kasih yang terbesar. Mak kalolokan napak kaboro. Mak kalolokan napak kaboro. Kalau kita berbicara kasih Bapak Ibu, Pak Kaboro, ini sebuah bahasa atau kata yang tentulah tidak lagi menjadi kata yang baru atau asing bagi kita. Bisa dikatakan bahwa kata kasih ini tidak ada yang sepopuler dia, yang selalu kita ucapkan di dalam gereja, di dalam persekutuan kita, dalam pelayanan kita, atau ketika kita mengajarkan banyak hal kepada sesama sebagai umat beragama atau umat beriman. Atau kita berbicara soal kasih itu tidak akan pernah habis untuk enak disampaikan. Berkhotbah tentang kasih ya biar sampai berjam-jam ya Bapak Ibu, kalau kita mau tidak memperhitungkan waktu, banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita sebutkan tentang berbicara soal kasih. Pak Kaboro.
Karena memang ini sangat relevan dalam kehidupan kita, hubungan kita satu sama lain. Tetapi tidak berarti ketika kasih ini sudah menjadi sangat populer untuk kita katakan, untuk kita sampaikan, ajarkan. Ketika kita sudah tahu kasih itu seperti apa, ciri-cirinya, ya mungkin kita katakan ya, danggi imona dipokada saba inang ditandai mo. Sudah berulang-ulang kita mendengar dan bagaimana kita juga bisa menyampaikan dan mengajarkannya, mengingatkannya kepada orang lain. Mungkin kita merasa bahwa kita sudah menjadi pelaku-pelaku kasih yang luar biasa. Ya, tapi tidak berarti bahwa kasih ini tidak perlu lagi diperdengarkan kepada kita dan tidak perlu lagi dihotbahkan, tidak perlu lagi diajarkan kepada kita. Saudara-saudara, biasanya sesuatu yang justru karena terlalu populer, terlalu biasa di telinga kita, di bibir kita, atau kita ucapkan, maka memaknainya juga biasa atau bisa menjadi biasa-biasa saja. Sabak di kuah biasa banget mau tarangi, tatandai mau tuyan atau. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, kasih itu luar biasa. Ketika kita mewujudkannya dengan benar, sesuai dengan perintah Tuhan dari firman-Nya. Sekali lagi tema kita pada minggu ini, kasih yang terbesar mak kalolokanna Pak Kaboro. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13 di sini dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Pak Kaboro. Tentu saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa bertanya, mengapa kasih ini yang terbesar di antara ketiga ini? Iman, pengharapan. Menurut Rasul Paulus dalam bacaan kita. Kasih ini ditempatkan sebagai hal yang paling besar. Ada apa ini dengan kasih? Apa sih istimewanya kasih ini sehingga dari iman, pengharapan itu kasih yang terbesar menurut bacaan kita dalam 1 Korintus ini. Ya, dia istimewa sekali rupanya ini kasih. Sampai iman, pengharapan lewat dari kasih. Saudara-saudara, bukankah hari ini, dunia sekarang ini, dunia penuh dengan tantangan. Dunia penuh dengan persaingan, dunia penuh dengan adu kekuatan. Buda tahu si bobo, buda tahu si ya kara-kara, buda tahu tang si alat tanah, ya. Ada persaingan, ada perdebatan, ada perebutan harta, mencari popularitas. Ya, soal kasih dan mengasihi ini tidaklah menjadi soal yang terlalu menarik atau terlalu bisa dibahas, apalagi ke marasang ke ada konflik, ya rasa-rasanya kasih itu jauh-jauh dulu. Contohnya Bapak Ibu ketika ada perang, dua negara misalnya berselisih meskipun telah menewaskan begitu banyak manusia dan menghancurkan, melululantakkan bangunan yang bagus, yang indah, tapi hal kasih sepertinya tidak menjadi kunci untuk menghentikan perselisihan, perdebatan, peperangan. Ya, mungkin juga terjadinya perselisihan yang berkepanjangan dalam keluarga misalnya. Sepertinya kasih tidak terlalu berpengaruh untuk bisa membawa perdamaian. Tapi kasih itu selalu disampaikan bahwa kita harus saling mengasihi, kita harus berdamai, kita harus menunjukkan ciri-ciri kasih itu dalam hidup kita. Tapi nakua kadang na pengamatua, nakua kadang na lanmai Alkitab nakua inang
Mui umba susi inang alami papayan tu diona Pak Kaboro. Dalam situasi apapun, kasih itu harus menjadi yang nomor satu. Inang alami pogau. Kalau kita melihat keadaan hidup sekarang, banyak sekali syarat-syarat untuk mau masuk sekolah ini, mau masuk kerja di sini. Biasanya syarat-syarat yang ada itu bukan dan siara kakasi nampu itu. Tapi bagaimana orang itu bisa diterima dengan, ya mungkin IPK-nya ya, IPK-nya berapa, tinggi badannya berapa. Dan sia dikua berkelakuan baik, ya, mengambil surat dari kelakuan baik. Tapi tidak ada secara jelas nakua harus punya kasih. Jadi kasih ini memang perlu baik dan selalu diucapkan, tapi kasih itu tidak menjadi syarat dalam perjalanan hidup manusia kuma. Maadin piki la susite kedempi Pak Kaboro tampui. Maadin piki la tama masikola ya toke inang di Pak Petiruan ni kuma inang tapogau tu kasih. Mungkin tidak ada ya seperti itu dalam syarat-syarat untuk mencapai segala sesuatu di dalam dunia ini. Tapi itulah kenyataannya Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa memang kasih itu masih sering dipandang sebagai bukan sebuah hal yang banyak jadi perhatian penting dalam perkembangan kehidupan di dunia ini. Ya matonina dikua sepopuler kasih itu, tapi memaknai kasih itu ya masih samar-samar, dan kita perlu selalu diingatkan tentang bagaimana hidup dalam kasih itu. Karena itu ketika bacaan kita hari ini katakan, Pak Kaboro iya tumak kalolokanna, kasih adalah yang terbesar. Tentu ini menyentak dunia, menyentak kita semua. Ya, tidak usahlah dunia Bapak Ibu. Tapi cukup kita dulu orang yang percaya, orang Kristen. Mengapa kasih itu penting sekali dalam kehidupan orang Kristen? Ya, saudara-saudara, menarik sekali melihat makna kata kasih ini. Kasih ini dari bahasa Yunani agape. Kalau kita lihat di dalam Alkitab 1 Yohanes 4 ayat 16, firman Tuhan katakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam Efesus 5 ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Allah adalah kasih. Jadi ya kedikui di dalam diri saya, di dalam diri kita itu ada kasih, berarti kita hidup dalam Allah. Tapi ketika kita menyalahi, di kuabang dia puduk tak kasih-kasih, tapi sesungguhnya kita tidak mengasihi, berarti kita tidak hidup di dalam Allah. Sebab Allah itu adalah kasih. Jadi tidak terpisahkan kita hidup di dalam Allah dengan berbuat kasih dalam hidup kita sehari-hari. Makanya dikatakan kasih itu yang terbesar. Kapualu angga na tu Pak Kamase, Pak Kaboro, tu tapogau sia tatarima dia mai puang. Jadi Allah adalah kasih, itulah hakikat Allah yang mengasihi kita. Siapa yang hidup di dalam kasih itu berarti hidup di dalam Allah. Hidup dalam kasih berarti kita mengimani pengorbanan Kristus yang sudah berkorban di kayu salib, mati untuk kita. Kalau kita baca Bapak Ibu dan kita bandingkan dalam kitab Injil Lukas yang kita baca tadi, bagaimana Yesus berkata kepada orang Nazaret di dalam ayat yang ke-25 dan 27.
Dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kita ingat bagaimana kisah tentang seorang perempuan di Sarfat, seorang janda di Sarfat dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Ya, pada saat Elia kelaparan, tangan dia yang diberi makan oleh seorang janda miskin di Sarfat. Ibu janda masih mau berbagi dengan Elia waktu keadaannya sangat miskin. Nah kandena duka tanggana. Nah kuah si deliu merate taapung ya, tepung dan minyak di dalam tempatnya. Kena tire to pisam morana kandena tapu na kuah mate mo kapang to saba tae mo kula kumande to saba inang tae lu apa kuampui. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, dia mau memberi dan dia mau berbagi dengan Elia. Kenapa dia mau berbagi Bapak Ibu? Tentu karena dia punya kasih. Dan apa yang terjadi? Terjadi mujizat yang besar. Bahkan tepung minyak yang disimpan yang sedikit sekali itu pisam morana kande menjadi banyak dan tidak pernah habis ya, di tempatnya. Luar biasa ini kasih ini. Mujizat bisa terjadi dalam kita mau menyatakan kasih Bapak Ibu. Ya, ini suatu tindakan kasih yang memang luar biasa terwujud dalam diri seseorang. Tak enak pikirkan nih, tak enak tiro itu Diona kalena mana ya, ketika ia harus mengasihi, tidak mengutamakan apa yang menjadi kebutuhannya. Ketika ia harus berbagi, itulah kasih yang sesungguhnya, bukan kasih yang ketika kita lebih la abiliu video kale tadi ko bemben ni pira la ko te saba buda maro mote. Tapi dia justru memberi dengan kekurangan, justru dia memberi dengan justru tak elu mau dia tapi kayak bisa siapin apa bengan ko apa bengan. Itu kasih Bapak Ibu, itu kasih yang benar-benar tulus, kasih yang benar-benar ikhlas. Ya, memang banyak kasih Bapak Ibu ya yang sering kita katakan ini kasih, tapi sesungguhnya kasih yang biasa tapak bengan itu kasih karena ada sesuatu yang ingin kita raih dari semua apa yang kita sudah lakukan. Mungkin di sini dalam poin kasih yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini adalah seorang janda ini memiliki ciri-ciri kasih yang tadi dikatakan sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memenggahkan diri dan lain-lain. Ya, dia menggunakan kasih yang murah hati, masokan. Si anakku tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tang untiron misa kalena. Kalau selagi masih bisa mengasihi, dia lakukan itu. Kasih menutupi segala sesuatu, nasamboi tu mintuna. Jadi kasih tidak hidup dalam kekhawatiran, tapi hidup di dalam penyerahan dan ketergantungan kepada Tuhan. Dan lebih dari itu Bapak Ibu, seperti mengapa terjadi mujizat? Karena sesungguhnya kasih Allah. Pak Kaboro na puang matua. Kalau sekarang kita menyaksikan Bapak Ibu kehidupan semakin memperlihatkan ya, hari gini mana ada gratis ya, kata iklan. Hari ini mana ada gratis? Tak mau tote mau susah mau kayak dikuala gratis bangke. Susah untuk mendapat yang gratis. Serba harus ada uang, ada barang,
Jarang-jarang orang mau memberi kalau tidak ada imbalan. Apalagi ke dikuai ya inde kita tanggana na ya tu lama kamasi. Ada kekhawatiran, ada ketakutan tentang apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Tapi ya motona kue pong Yesu, ya, bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan? Bukankah tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tiroi temai manuk-manuk dolu langi. Tak ena mantanan, sia tak ena mepare, tak ena mangambok. Tapi ya mereka tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbungnya, tapi tontong bang nak masih puang. Kasih Tuhan itu nyata bagi mereka juga. Nah losong komi kamu, taungku nayatu manuk-manuk. Luar biasa ya Bapak Ibu. Ini kata Yesus kepada kita. Saya kira ayat ini bukan maksudnya untuk kita bermalas-malasan. Ko danggi bangora moto tamantanan, danggi bangora moto tamak pariu, danggi bangora moto tamale mak jama saba inala kumandeki. Ya, bukan itu maksudnya. Bukan untuk bermalas-malasan, tapi lebih pada hidup yang selalu bergantung kepada Tuhan dalam hidup ini. Sehingga kita mau menyatakan kasih kita Pak Kaborota, payan, lako, padan tamak rupa tahu. Karena kita tidak khawatir akan kehabisan berkat Tuhan. Dan karena berkat Tuhan itu selalu baru dan nyata dalam hidup kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali ke surat Korintus. Mengapa jemaat Korintus terpecah-pecah? Ya padahal di dalamnya begitu banyak orang-orang pintar, begitu banyak orang-orang hebat. Di Kuayate Korintus disebut kota internasional ya, pusat perdagangan yang luar biasa, pertemuan budaya-budaya besar, tempat yang begitu strategis, banyak orang-orang pintarnya, banyak orang-orang hebatnya. Tapi kenapa jemaat Korintus terpecah? Berselisih. Mengapa? Ya karena mereka kehilangan kasih. Makanya Paulus ya bilang, ya biar kamu hebat, biar kamu pandai berkata-kata, mau bahasa manusia, bahasa malaikat, bahasa roh sekalipun, tapi kalau kamu tidak punya kasih, apa? Kamu sama seperti gong yang, wah, apa bahasa Turannya tuh? Ya nanti lihat di surat Madatu. Seperti gong yang menggema banget, melong dirangi mandu tapi tak isinna. Sama dengan ya kalau kamu banyak sekali kepintaran, banyak sekali kata-kata yang bisa kita ucapkan dengan istilah-istilah, tapi kamu tidak punya kasih, tidak ada gunanya. Begitu besar dan bermakna sekali kata-kata firman Tuhan yang kita boleh dengarkan pada hari ini dalam 1 Korintus ya, dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 13 tentang kasih. Mui Buddha tu karunia, kala abian, diampui, mak kada-kada, tatandai temintu rahasia-rahasia kapaisanan lantelino, tapi sekalipun kamu bisa katakan bahwa berbuat mujizat kumua ya tebuntu latigega, berarti luar biasa ya, yang mustahil bisa menjadi tidak mustahil untuk kita lakukan. Tapi kalau kita tidak punya kasih, ya tidak ada gunanya, tidak ada berguna. Mui mintu apa duka tu di Pak Bengan, di Pak Petiruan kumua mak kamaseki. Mui Buddha tu persembahan taparoko, tapi ujung-ujungnya bukan karena bagaimana kita memberi dengan tulus, rasa syukur. Tak duka tu Pak Kaboro tampui, tak faedahnya. Tapi kasih itu sabar, kasih itu murah hati,
Dia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan. Tai upuna. Makanya dikatakan di sini, kasih itu yang terbesar. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita bisa melakukan kasih itu seperti itu dalam hidup kita, kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Sabak kumo siumpu ki puang matua. Jadi kalau kita mengatakan kasih Bapak Ibu tapi kita tidak melakukan kasih dalam hidup kita, berarti kita di luar dari kasih Allah. Jadi intinya bahwa seperti firman Tuhan kepada kita, aku memberikan perintah baru. Parentah baru laku kita kuma lasi pakaborok komi susi aku, susi puang Yesu pakaborok. Lasi pakaborok duka komi. Saudara-saudara Bapak Ibu yang kekasih, pengetahuan mungkin kita butuhkan dalam dunia ini, harta mungkin kita butuhkan dalam dunia ini. Tapi selama kita hidup, kita membutuhkan semuanya itu. Tapi kasih Allah, sampai kita mati sekalipun, kasih Allah itu ada menyertai. Yang tadi koina, kasih itu tidak berkesudahan. Ya, karena itu marilah kita terus saling mengasihi supaya kasih Allah itu terus tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita tunduk kepala dan sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sama-sama bersyukur dalam doa syafaat. Kita mendoakan saudara-saudara kita, keluarga kita, persekutuan kita untuk menjalani kehidupan bersama di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan banyak hal yang membuat kita harus selalu merenungkan sabda Tuhan ini. Mari kita naikkan doa syukur kita, doa syafaat kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam sejenak waktu kami alami bersama dalam mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tanamkan di dalam hati kami dan buatlah kami senantiasa selalu hidup dalam kasih-Mu. Bahwa betapapun sulitnya kami untuk bisa memaknai akan kasih seturut dengan kehendak-Mu itu. Tetapi dengan pertolongan dan kekuatan-Mu, maka kami akan dimampukan dan dikuatkan untuk menjalani hidup dalam kasih-Mu. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu untuk kehidupan kami semua dalam persekutuan kami masing-masing di tengah-tengah jemaat-Mu di Karambe ini. Bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk pertambahan usia dari saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami yang boleh berulang tahun dari tanggal 20 hingga 26 Januari hari ini. Tuhan berkenan sehingga kehidupan yang dijalani akan menjadi sebuah kehidupan yang mengucap syukur kepada-Mu. Meskipun banyak tantangan,
meskipun banyak hambatan, pergumulan di dalam menjalani hidup, tetapi tidak membuat kami mengurungkan diri untuk selalu mengedepankan hidup dalam Tuhan. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan menjalani kehidupan ini, dan saudara-saudara kami menjalani usia yang Tuhan berikan menjadi sebuah kehidupan yang mempersembahkan yang terbaik kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan, mengucap syukur bersama dengan saudara-saudara kami, orang tua kami Ibu Meti Simba, bersama dengan Ibu Tiku, bersama dengan Mama Fani, Bapak Yono, Bapak Simon Lisu Padang, dan Tiranda. Akan senantiasa berkat-Mu selalu nyata dalam kehidupan saudara-saudara kami, dan terus mewujudkan suatu kehidupan yang memuliakan dan menyembah Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan dalam kehidupan kami untuk rumah tangga kami yang senantiasa kami jalani setiap hari. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan Tuhan bagi kami semua selaku ayah, ibu, anak-anak, selaku orang tua dalam tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan melindungi kami, Tuhan menjaga kami, Tuhan menopang kami. Supaya peran kami masing-masing kami boleh berikan dan memperlihatkan sebagai peran yang baik dan membawa berkat bagi siapapun yang kami bersama-sama di dalam kehidupan rumah tangga kami. Berkati pekerjaan kami Tuhan, tuntun kami untuk mengerjakannya dengan bertanggung jawab. Berkati hidup kami masing-masing untuk bisa menjawab kerinduan-kerinduan kami dan Tuhan telah memberikannya. Kami bersyukur untuk kesembuhan kami bersyukur Tuhan untuk pemulihan kesehatan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan menjawab setiap pergumulan kami sehingga kami bisa melewatinya. Dan duka cita, pergumulan menjadi sebuah sukacita dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk rupa-rupa berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala kemudahan-kemudahan dalam urusan-urusan kami. Baik di rumah, di kantor, di berbagai tempat di mana kami melaksanakan tugas pekerjaan kami sehari-hari. Semuanya kami boleh lalui hanya karena kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam pergaulan mereka sehari-hari. Tuhan senantiasa menjaga, menopang mereka, memberi kesempatan bagi mereka untuk bertumbuh dalam kasih sayang Tuhan melalui orang tua, segenap keluarga. Mereka bisa menimba ilmu di tempat mereka masing-masing bersekolah, kuliah, dan dari dalamnya mereka memperoleh pengetahuan yang baik untuk membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam hidup ini. Bahkan dalam pergaulan anak-anak muda kami, Tuhan selalu ada melihat, mengawasi, menguatkan iman, menjaga mereka sehingga mereka tidak terjatuh dalam berbagai-bagai pencobaan di sekeliling mereka. Tuhan, kami bersyukur kepadamu seberapa orang tua kami, saudara-saudara kami, keluarga kami yang Engkau berkati di dalam kehidupan rumah tangga, dan kami bersyukur bersama dengan Ibu Serdi Limbu, Ibu Stefani Tiku Pasang yang boleh menerima pemulihan atas melahirkan beberapa waktu yang lalu. Kami juga bersyukur bersama dengan Nenek Rikar, Ibu Lince, Ranteallo, Bapak Toting, Ibu Ruth Tempang, Bapak Cio, Mama Iopi, Ibu Oktaviana Todang, Bapak Matius Lobo, untuk rupa-rupa berkat Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan buat mereka yang dalam keadaan sakit saat ini. Kami terus berdoa buat saudara kami, Mama Kevin, buat Bapak Yakin Tandirerung, buat Bapak Markus Basang, Nenek Nathan, Ibu Janda Nimpa, Bapak Daniel Suba, Mama Valdi, Ibu Brendina Patabang, Mama Lando,
Nenek Eva, Bapak Samli, Mama Riel, Bapak Mendila Pongpadati, Bapak Petrus Alexander, Ibu Dorce Pasaka, Nenek Gerdi, Nenek Pepi, Bapak Hari, Nenek Dandi, Nenek Sila, Nenek Cindy, Ibu Tini, dan juga Nenek Sardi. Kami berdoa pimpinan dan kuasa kasih Tuhan akan terus hadir dalam kehidupan mereka dalam masa-masa pemulihan pun juga di dalam menikmati kasih Tuhan melalui perawatan-perawatan dari keluarga. Tuhan terus kuatkan iman mereka menjalani perawatan dan menghadapi sakit penyakit sekalipun. Berdoa buat keluarga-keluarga yang berduka cita hari ini atas meninggalnya anak saudara, atas meninggalnya keluarga yang dikasihi. Berdoa buat keluarga Bapak Teis, di mana salah seorang saudara meninggal dunia kemarin di Papua dan merencanakan untuk beberapa waktu ke depan jenazah akan dibawa ke Toraja. Dalam tuntunan dan kuasa Tuhan kami berserah ya Tuhan. Tuhan menolong, memberkati saudara keluarga yang berduka, menghibur, menguatkan, sehingga keluarga tetap hidup dalam iman, percaya dalam kasih sayang Tuhan, menghibur mereka. Bahkan semua keluarga di dalam jemaat ini yang dalam kehilangan orang-orang terkasih, Tuhan selalu hadir dalam menghibur serta menguatkan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam jemaat, persidangan PKBGT, rencana pembekalan dan peneguhan majelis gereja yang terpilih, dan rencana-rencana pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Berkati majelis gereja yang akan mengangkat tugas pelayanan ini untuk mengadakan pelayanan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Berdoa untuk pembangunan dan perampungan gedung gereja lantai 2 dan menara. Tuhan memberkati panitia, majelis gereja dan semua anggota jemaat untuk bersama-sama bergandengan tangan, memberi semangat satu sama lain untuk bisa memberi diri waktu dana untuk pembangunan ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana Opa dan Oma Jaden yang akan melaksanakan perjalanan ke Sumatera pada hari Rabu, tanggal 5 Februari. Tuhan berkenan atas rencana ini, Tuhan tunjukkan waktu yang tepat dan Opa serta Oma Jaden bisa menjalani perjalanan dengan baik, sukacita, tiba dengan selamat di tempat tujuan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan di tengah bangsa dan negara kami. Tuhan selalu ciptakan damai sejahtera-Mu. Tuhan berkati pemerintah kami yang menjalankan tanggung jawab pemerintahan di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan hadir memberi hikmat, kekuatan bagi mereka untuk sungguh-sungguh menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan, pimpin dan sertai kami sepanjang hidup kami hari ini. Kami jalani kehidupan dalam Tuhan, dalam tuntunan kuasa Roh-Mu, kami menikmati damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami, ini permohonan kami kepadamu. Ampunkan segala dosa kami. Dengarkan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Sidang jemaat, mari kita tenang sejenak untuk mendengarkan penekanan warta jemaat. Namun sebelumnya disampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Haji
Mangiri MPH yang telah memimpin ibadah kedua ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan yang baik di dalam menjalankan tugasnya. Juga kepada majelis gereja, kelompok pelayanan Kerasik B yang bertugas saat ini, dan tenaga-tenaga OIG yang juga bertugas, diucapkan terima kasih. Penyampaian warta jemaat yang pertama. Pemberkatan perkawinan Saudara Andi Arung Surentu dengan Saudari Immanuela Pone, anak dari Bapak Ruben Poni almarhum, dengan Ibu Adolfina Kendek, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 pada pukul 10 WITA di Gereja Bethel Indonesia Kasih Persaudaraan Rantepao. Resepsi perkawinan dilaksanakan di Hiltra Toraja Hotel Rantepao pada pukul 12. Penyampaian ini merupakan undangan bagi Majelis Gereja OIG dan anggota Jemaat Karambe. Yang kedua, persidangan PKBGT Jemaat Karambe akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2025 pada pukul 14 WITA. Diharapkan kehadiran semua anggota PKBGT Jemaat Karambe. Yang ketiga, baptisan kudus bagi anak kekasih Dean Immanuel, anak dari Bapak Aldi Tayan dan Ibu Yosi M. Baan pada tanggal 9 Februari 2025. Yang keempat, penerimaan Bapak Octavianus dari aliran gereja lain menjadi anggota Gereja Toraja Jemaat Karambe yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 pada ibadah pukul 9. Kelima, rencana pemberkatan perkawinan Bapak Octavianus dengan Ibu Ana Sampe dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 dalam ibadah jam 9. Yang keenam, pembengkalan Majelis Gereja Jemaat Karambe periode 2025-2027 tentang yang pertama, tanggung jawab dan tata gereja Toraja akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 pada pukul 15 WITA. Yang kedua, materi konseling akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 pada pukul 15 WITA. Yang ketujuh, peneguhan Majelis Gereja Toraja Jemaat Karambe, yaitu penatua dan diaken periode 2025-2027 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 pada pukul 9. Jadi ibadah di Jemaat Karambe pada minggu depan hanya dilaksanakan satu kali. Tambahan warta jemaat. Ada surat dari pemerintah Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu, nomor 140-1-3-LRB-1-Romawi-2025 perihal imbauan terkait bencana hidrometeorologi.
Kepada yang terhormat pimpinan Majelis Gereja Jemaat Karambe di tempat, dengan hormat menindaklanjuti surat masuk dari Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara nomor 360-BPBD-1 tentang himbauan bencana hidrometeorologi, yaitu bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin, dan kelembapan yang diperkirakan akan berlangsung sampai dengan bulan Maret 2025. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Lembang Rinding Batu untuk 1. Tetap waspada dan menebang pohon-pohon di sekitar tempat tinggal dan fasilitas umum yang diperkirakan akan terdampak jika ada hujan lebat. Yang kedua, mengungsi sementara jika ada tanda-tanda akan berdampak terkena musibah tanah longsor atau banjir. Yang ketiga, tetap menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kepala Lembang Rinding Batu, Elpis Anno, Sarjana Hukum, cap ditandatangani. Yang kedua yang saya mau sampaikan berkaitan dengan berakhirnya tahun 2024 dan kita sudah masuk pada tahun 2025 di bulan yang kedua. Mengenai penyelesaian pembangunan gedung gereja di lantai 2 yang sampai dengan bulan Januari kemajuan fisik telah mencapai 73%. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu anggota Jemaat Karambe yang memilih pengakuan di tahun 2024, ya misalnya saya memilih 5 juta, tetapi sampai dengan akhir Desember 2024 saya belum lunas. Maka 1 juta itu tetap menjadi pengakuan saya, yang saya akan lunasi di dalam tahun 2025, ditambah dengan pengakuan yang saya pilih di tahun 2025. Oleh karena itu, kepada majelis gereja yang membagikan kartu pengakuan ini sudah ada di dalam mengenai keterangan pengakuan. Jadi nanti majelis gereja yang mendatangi rumah-rumah warga jemaat itu menulis di atas, di sebelah kiri sini, kalau masih ada tunggakan di tahun 2024, ditulis tunggakan pengakuan 2024, misalnya saya jelaskan tadi 1 juta bagi saya. Lalu saya pilih lagi di tahun 2025 5 juta, maka itu tanggungan saya, pengakuan saya di tahun 2025 adalah 6 juta. Jadi sekali lagi ditulis tunggakan di atas nomor 1, baru nomor 2-nya pengakuan tahun 2025.
Jadi itu penjelasan mengenai pembangunan. Dan untuk tanggungan di masing-masing kelompok pelayanan itu diambil dari jumlah tanggungan di tahun 2024 dikurangi dengan realisasi di kelompok pelayanan masing-masing. Itulah menjadi tanggungannya di tahun 2025. Jadi tidak lagi dijumlahkan mengenai jumlah tanggungan itu baru dibagi rata lagi kepada masing-masing kelompok, tetapi tanggungan yang 2024 sisanya itulah yang menjadi tanggungan kita di masing-masing kelompok pelayanan. Nah, di tahun 2025 ini saya contohkan Krasik B masih berutang 126.850.000. Jadi itu yang akan menjadi tanggungannya Krasik B di tahun 2025. Saya kira demikian. Masih ada satu. Saya ulangi, ralat persidangan PKBG T Jemaat Karambe dilaksanakan hari Kamis. Saya baca di sini tanggal 7, tapi ada ralatnya tanggal 6 Februari 2025. Kamis, hari Kamis. Karena ditulis di sini Jumat. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat 180, kasih Tuhan mengirimu sebagai nyanyian jemaat. Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Milikilah kasih dalam hidupmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian syukur dan penutup pada kebaktian kita pada siang hari ini, kita menyanyi dari Pelengkap Kidung Jemaat 179 ayat 1 dan 2, Kasih Paling Agung. Kasih paling agung dari Tuhanku.
hari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku. Takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku, dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini menjelang siang. Bersyukurlah senantiasa, kedepankanlah kasih dalam menjalani hidup